Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 15 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 15 Januari 2025, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa yang menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk daripada bab yang merusak tauhid. Perbuatan ini adalah menjelaskan bab ini menjelaskan tentang perkara yang merusak tauhid, yaitu menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan di halaman 583, wa fi sahihil Bukhari qala Aliyun hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Yang artinya, di dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, bicarakanlah atau berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka mengetahui, dengan sesuatu yang diketahui oleh mereka. Apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya didustakan? Penulis kemudian mengatakan, Ali huwa Amirul Mu'minin Abul Hasan Ali bin Abi Thalib wa ahadul khulafa'ir rasyidin. Ali adalah Amirul Mukminin Abul Hasan Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah salah satu khalifah Rashidah, dan beliau adalah khalifah Rashidah yang keempat, dan beliau adalah menantu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yang menikah dengan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ali radhiyallahu anhu adalah Amirul Mukminin dan kunyahnya Abul Hasan, namanya Ali bin Abi Thalib, anak paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Wa sababu hadzal qaul, dan sebab dari ucapan ini adalah wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui, ma hadatsa fi khilafatihi min kathrati iqbalin nasi 'ala al-hadis, yang terjadi di kekhalifahan beliau berupa banyaknya orang-orang yang condong kepada hadis, wa kathratil qisas wa ahlil wa'd, dan banyak orang-orang yang ahli cerita, ahli dongeng, dan juga ahli nasihat. Artinya di zaman beliau banyak orang-orang yang memiliki majlis-majlis, dan di dalamnya mereka bercerita tentang nasihat-nasihat, kemudian bercerita tentang kisah-kisah yang dianggap bermanfaat untuk kaum muslimin. Fayatuna fi qasasihim bi ahadits la tu'rab min hadzal qabil. Maka orang-orang ahli kisah tersebut, mereka menyebutkan di dalam kisah-kisah mereka hadis-hadis yang tidak diketahui sebelumnya. Farubbama istankaraha ba'dun nas wa raddaha. Maka sebagian manusia ada yang mengingkarinya dan menolaknya. Waqad yakunu li ba'dihha aslun aw ma'nan sahih. Dan terkadang sebagiannya memiliki sumber dari aslinya memang, atau makna yang sahih. Fayaqa'u ba'dul mafasid lidzalik. Akhirnya terjadi sebagian kerusakan karena hal itu. Farsyadahum Amirul Mukminin radhiyallahu anhu ila annahum la yuhaddithuna 'amatan nas illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nas fi asli dinihim wa ahkamih. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin pada waktu itu, memerintahkan agar mereka, para ahli kisah tadi, ahli dongeng, ahli nasihat tadi, yang suka memberikan ceramah-ceramah tadi, tidak membicarakan di hadapan kebanyakan manusia kecuali yang dikenal dengan yang bermanfaat untuk manusia, baik itu dalam pelajaran pokok agama ataupun hukum-hukum agama. Ma'a bayani hal al-halali min al-haram alladhi kullifu bihi ilman wa amalan. Juga disertai dengan penjelasan tentang halal dan haram, yang mana mereka dibebankan untuk mengilmuinya dan juga mengamalkannya. Nah, ini lebih bermanfaat daripada hanya sekedar cerita-cerita, dongeng-dongeng. Ya, lebih bermanfaat seseorang untuk menjelaskan tentang hukum-hukum agama Islam, tentang halal dan haram, tentang akidah seorang muslim, lebih bermanfaat daripada kisah-kisah yang disebarkan. Duna ma yashghalu an dzalik. Ya, jangan sampai menyibukkan akan hal tersebut. Wa mimma qad yuaddi ila raddil haqq wa adami qabulih. Kalau seandainya seseorang menceritakan sesuatu yang tidak dikenal oleh kaum muslimin dan tidak bisa dipahami, maka akhirnya banyak yang menolak nantinya apa yang diberitahukan. Fayufdhi bihi ila takdzib, bahkan menyebabkan itu pendustaan terhadap apa yang diberitahukan. Wala siyama ma ikhtilafin nas fi waqtih, terutama disertai dengan berbedanya atau terjadinya perselisihan di antara manusia di zamannya, wa kathrati khawdihim wa jaladihim. Dan pada waktu zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memang sangat banyak pertikaian, perselisihan di antara mereka. Waqad kana syekhuna al-musannif rahimahullah la yuhibbu an yaqra 'ala an-nas illa ma yanfa'uhum fi asli dinihim wa ibadatihim wa muamalatihim alladhi la ghina lahum an ma'rifatih.
Dan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau senantiasa tidak menyukai untuk mengajari manusia kecuali apa yang bermanfaat untuk manusia di dalam pokok agama mereka, ibadah mereka, atau muamalah mereka. Alladzi la ghina lahum an ma'rifatih, yang mana mereka tidak bisa tidak memerlukannya. Jadi memang diajarkan sesuatu yang sangat diperlukan, ya, sesuatu yang sangat diperlukan. Maka mereka baru diajarkan hal tersebut. Itu tentang pokok-pokok agama seperti tentang tentang akidah, tentang tauhid, tentang halal dan haram. Nah, ini yang diajarkan oleh Fadilat Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع. Dan beliau melarang kaum muslimin atau orang-orang untuk membaca di dalam beberapa buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi seperti Al-Mun'ish, Al-Mur'ish, At-Tabsirah, karena di dalamnya terdapat penolakan atas apa yang diwajibkan atas mereka ataupun atas yang lebih bermanfaat untuk mereka. Ya, ada sesuatu yang lebih wajib untuk diketahui dan ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dipelajari. Nah, ini yang dikonsenkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. Dan di dalamnya, yaitu dalam buku-buku tadi, Allah lebih mengetahui tentang apa yang tidak wajib untuk diyakini di dalam buku-buku tadi. Artinya buku-buku tersebut ada beberapa penyimpangan, ya, dan penyimpangannya sangat banyak. Allah yang lebih mengetahuinya akibat buruk dari penyimpangan tersebut. Kemudian dan yang terjaga adalah yang diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun beliau adalah seorang alim, tetapi manusia tidak lepas dari kesalahan. Waqad kana Amirul Mukminin Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu yanhal qussasa 'anil qasas. Dan dahulu Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu raja setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atau setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau melarang orang-orang ahli dongeng untuk mendongeng. Ya, orang-orang ahli dongeng dilarang untuk mendongeng. 5 fi qasasihim min al-gharaib wat tasahul fi an-naqli wa ghairi dzalika. Karena di dalamnya terdapat di dalam cerita-cerita mereka ini, dongeng-dongeng mereka ini, hal yang aneh-aneh atau hal yang terlalu berlebih-lebihan di dalam penukilan dan yang semisalnya. Wa yaqul la yaqussu illa amirun aw ma'murun. Dan mereka berkata tidak ada yang berdongeng kecuali raja atau yang diperintahkan oleh raja. Wa kullu hadha muhafadhah ala luzumi tsabati ala as-siratil mustaqim ilman wa amalan wa niyatan wa qasdan. Semuanya ini tujuannya adalah untuk menjaga agar selalu tetap di atas jalan yang lurus, baik itu ilmunya, amalnya, niatnya atau maksudnya. Wa tarku kulli ma kana wasilatan ila al-khuruj anhu min al-bid'i wa wasailiha, dan meninggalkan segala yang menjadi sarana yang sarana untuk keluar dari jalan yang lurus tersebut, ya, kepada perbuatan bid'ah atau sarana-sarananya. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik untuk memberi petunjuk. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ditanya apa hubungannya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
dengan bab kita kan man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Siapa yang menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungannya adalah apabila ada orang yang melakukan qasas, cerita-cerita dongeng, maka dikhawatirkan nanti akan ada yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena dongeng-dongeng tersebut. Ya, karena dongeng-dongeng tersebut akan ada nanti orang yang menolak sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dongeng-dongeng tersebut. Nah, itu begitu cara memahaminya dari sisi bahwa siapa yang menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan yang menyebabkan tauhid rusak dan termasuk kekufuran, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib dipahami bahwa menolak sesuatu dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah penyebab kekufuran yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan beberapa perkataan yang lain, yaitu diantaranya adalah riwayat dari Abdul Razzaq. Wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Tawus an Abi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intabadha lamma sami'a hadithan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalika faqala ma faraqu haula yajiduna diqqatan 'inda mahkamihi wa yahlakuna 'inda mutasyabihihi. Yang artinya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq adalah Ibn Hammam. Abdul Razzaq huwa Ibn Hammam As-San'ani Al-Muhaddits, yaitu bin Hammam dari kota Son'a, yaitu negeri Yaman, ahli hadis, muhaddithul Yaman, sahibut tasanif. Beliau adalah ahli hadis dari negeri Yaman yang banyak menulis kitab. Aktsarur riwayah an Ma'mar ibn Rashid sahib az-Zuhri, dan riwayat beliau banyak dari Ma'mar bin Rashid, dan beliau ini Ma'mar bin Rashid ini adalah temannya Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Zuhri adalah seorang tabi'i, yaitu Muslim bin Muhammad bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Wa Ma'mar bi fathil mimain wa sukunil ain, Ma'mar, hakadha. Ya, bacanya seperti itu. Abu Urwah ibnu Abi Amr, Rashid Al-Azdi, Rashid Al-Azdi Al-Harrani thumma Al-Yamani, yaitu kunyahnya Abu Urwah, binnya Abu Amr, namanya Rashid Al-Azdi Al-Harrani Al-Yamani, ahadul a'lam min ashabi Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, yarwi anhu kathiran. Beliau ini adalah murid dari Muhammad bin Shihab Az-Zuhri dan banyak meriwayatkan dari Muhammad bin Shihab bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, banyak meriwayatkan Ma'mar banyak meriwayatkan dari Az-Zuhri. Taib. Qauluhu Ibn Tawus huwa Abdullah ibn Tawus al-Yamani qala Ma'mar kana min a'lamin nas bil Arabiyyah. Ibn Tawus adalah
Abdullah bin Tawus al-Yamani. Ma'mar berkata bahwa Ibnu Tawus ini adalah orang yang paling paham tentang bahasa Arab, ya, tentang bahasa Arab, salah satu yang paling mengetahui tentang bahasa Arab. Wa qala Ibnu Uyainah mata sanata 32 wa 100, meninggal tahun 132 Hijriah. Qauluhu an abihi, di dalam hadis disebutkan dari bapaknya. Bapaknya adalah Tawus bin Kaisan al-Janadi. Tawus bin Kaisan al-Janadi. Bi fathil jim wan nun al-imam al-alam. Wa qila ismuhu Dhakwan, qalahu Ibnu al-Jauzi. Dengan meletakkan huruf harakat fathah pada jim dan juga harakat fathah pada nun, yaitu al-Janadi. Tawus bin Kaisan al-Janadi. Beliau seorang imam, seorang ahli ilmu. Qila ismuhu Dhakwan. Ada yang mengatakan bahwa Tawus namanya Dhakwan. Qalahu Ibnu al-Jauzi. Yang mengatakan adalah Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Qultu wa huwa min a'immatit tafsir wa min aw'iyatil ilm. Dan Tawus termasuk daripada imam dalam ilmu tafsir dan merupakan gudang ilmu. Qala fi Tahdhibul Kamal, disebutkan di dalam Tahdhibul Kamal, anil Walid al-Mawquri al-Muwaqqari aniz Zuhri qala qadimtu ala Abdul Malik ibn Marwan faqala min ayna qadimta ya Zuhri qala qultu min Makkah qala wa man khallafta yasuduha wa ahlaha qala Atha bin Abi Rabah qala fa min al-Arab am min al-Mawali qala fa min al-Mawali qala fa bima sadahum qultu bid-diyanah wa riwayah inna ahla ad-diyanah wa riwayah la yanbaghi an yasudu, yang artinya Al-Walid Al-Muwaqqari meriwayatkan dari Zuhri, beliau bercerita, aku pernah menemui Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu Abdul Malik bin Marwan bertanya, dari mana engkau wahai Zuhri? Kemudian aku menjawab dari Makkah. Kemudian aku ditanya lagi, siapa yang engkau sisakan untuk memimpin Makkah dan penduduknya? Kemudian aku berkata Atha bin Abi Rabah. Apakah dari Arab ataukah dia dari budak-budak? Aku mengatakan dia dari budak-budak. Kemudian dengan apa ia memimpin mereka? Kemudian aku berkata dengan ilmu agama dan dengan ilmu hadis. Kemudian ia berkata sesungguhnya ahli agama dan ahli hadis tidak benar-benar pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Faman yasudu ahlal Yaman. Lalu siapa yang menjadi pemimpin di negeri Yaman? Qala Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan. Qala faminal Arab aminal mawali. Apakah dari Arab ataukah dari budak? Qultu minal mawali. Fabima sadahum qala bima sada bihi Atha. Yang artinya dengan apa ia memimpin, bagaimana hukumnya? Maka dijawab bahwa sebagaimana yang dipimpin oleh Atha bin Abi Rabah. Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah ini adalah seumur, akan tetapi dia mengambil ilmu dari situ. Qala innahu la yanbaghi lidzalik, innahu la yanbaghi dzalik, sesungguhnya itu yang seharusnya terjadi. Qala faman yasuduhum ahla Misr, siapa yang memimpin penduduk Mesir? Qultu Yazid bin Habib. Yazid bin Habib. Qala faminal Arab am minal mawali, apakah dari Arab atau dari budak? Qultu minal mawali, aku berkata ya dari budak. Faman yasudu ahla Syam, siapa yang memimpin penduduk Syam? Qultu Makhul. Faminal Arab am minal mawali? Qultu minal mawali, apakah dari Arab ataukah dari budak? Maka dia adalah Makhul dari seorang budak.
Abdun naubi a'taqathu imra'ah min Hudzail. Baik. Abdun naubi a'taqathu imra'atun min Hudzail. Dan hamba ini sudah dimerdekakan oleh perempuan dari Hudzail. Qala faman yasudu ahlal jazirah. Siapa yang menjadi pemimpin di jazirah Arab? Qultu Maimun bin Mihran. Aku menjawab dia adalah Maimun bin Mihran. Qala faminal Arab minal mawali. Apakah itu dari bangsa Arab atau dari budak? Qultu faminal mawali. Qala faman yasudu ahlal Khurasan. Siapa yang memimpin penduduk Khurasan? Ad-Dhahhak bin Muzahim. Dan dia dari budak juga. Siapa yang memimpin ahlu Basrah di Irak? Al-Hasan Al-Basri. Faminal Arab atau minal mawali, dari mawali juga. Wailak waman yasudu ahlal Kufah. Celaka engkau siapa yang memimpin penduduk Kufah. Qultu Ibrahim An-Nakhai. Faminal Arab atau minal mawali. Apakah dia dari bangsa Arab ataukah dia dari mantan budak? Qultu minal Arab. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Wailak ya Zuhri. Farajta anni wallahi la tusaddan al-mawali al-Arab fi hadzal balad. Demi Allah, sungguh mantan budak akan menjadi pemimpin atas Arab di negeri ini. Hatta yukhatiba laha 'ala al-manabir wal Arab tahtaha. Sampai ia akan berkhutbah di atas mimbar dan orang-orang Arab akan mendengarnya. Qultu ya Amirul Mukminin innama huwa din man hafizahu sada wa man dhayya'ahu saqat. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini adalah agama. Siapa yang menjaganya maka ia akan jadi pemimpin. Siapa yang melalaikannya dia akan jatuh atau dia akan diambil kekuasaannya. Nah. Kemudian qauluhu an Ibnu Abbas waqad taqaddama. An Ibnu Abbas dan biografinya sudah terlewat. Wa huwa habrul ummah wa turjumanul Quran. Dan dia adalah ulamanya umat Islam dan ahli tafsirnya Al-Quran. Wada'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan berkata, ya Allah, pahamkanlah ia agama dan ajarkanlah ilmu tafsir Al-Quran. Wa rawa anhu ashabuhu a'immat tafsir ka Mujahid, Sa'id bin Jubair wa Atha bin Abi Rabah wa Tawus wa ghairuhum. Murid-murid dari Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan dari beliau adalah Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair dan Atha bin Abi Rabah serta Tawus dan selain. Qauluhu ma faraqu haula yastafhamu min ashabihi. Abdullah bin Abbas mengatakan kenapa mereka itu? Beliau bertanya kepada para sahabat. Yushiru ila unasin mimman yahduru majlisahu min amatin nas. Beliau ingin memberikan isyarat kepada orang-orang yang hadir di majlisnya dari keumuman manusia. Fa idza sami'u syai'an min muhkamil Qur'an wa ma'nahu hasala ma'ahum faraqu ay khauf. Wa idza sami'u syai'an min ahadits sifat intafadhu kal munkirin lahu. Falam yahsul minhum al-iman al-wajib alladhi awjaba Allah Ta'ala ala ibadihi al-mu'minin. Yaitu orang-orang ini kalau mendengar sesuatu ayat yang jelas dari Al-Quran dan mereka pahami maknanya, mereka akan takut. Tapi jika mendengar sesuatu yang berasal dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka seperti mengingkarinya. Maka yang seperti ini tidak terjadi pada diri mereka keimanan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Nah. Qala al-Dhahabi, al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala berkata, haddatsana Waqi' an Israil bihadits idza jalasa ar-rabbu 'ala al-kursi faqsha'arra rajulun 'inda Waqi' faghadiba Waqi' qala adrakana al-A'mash wa Sufyan wa yuhaddithuna bihadhihi al-hadits wa la yunkirunaha akhrajahu Abdullah bin Ahmad fi kitabih ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Imam Al-Dhahabi berkata telah meriwayatkan Waqi' dari Israil dengan sebuah hadis, jika Allah duduk di atas kursi
Maka kemudian orang-orang yang di sekitar Waqi' merasa heran. Lalu Waqi' sang guru marah. Kemudian beliau berkata, kami menemui A'mash, Sufyan, dan yang lain-lainnya meriwayatkan hadis ini dan tidak mengingkarinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Radd al-Jahmiyah. Nah, kemudian wa rubbama hasala ma'ahu min adami talaqqihi bil qabul tarku ma wajaba bihi min al imani bihi. Dan terkadang terjadi bersama mereka dari tidak menerima, yaitu meninggalkan apa yang diwajibkan untuk diimani. Fatushbihu halum hala man qala Allahu fihim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Maka keadaan mereka hampir sama dengan keadaan orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kufur dengan sebagian yang lain? Fala yaslam minal kufr illa man amila bima wajaba alaihi fi dzalik. Maka tidak selamat dari kekufuran kecuali seorang yang mengamalkan dengan apa yang wajib atasnya dalam hal itu. Minal imani bi kitabillahi kullihi wal yaqin, yaitu berupa beriman kepada Al-Qur'an seluruhnya dan meyakininya. Kama qala ta'ala huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat tersebut adalah pokok Al-Qur'an, dan selainnya yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu yang samar-samar. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, maka dia akan mengikuti apa yang menjadi syubhat dari ayat-ayat tersebut untuk mencari kehancuran dan mencari penafsiran yang lain. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar tadi, tidak ada yang mengetahuinya penafsirannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilm, dan juga orang-orang yang dalam ilmunya. Yaquluna amanna bih, mereka akan mengatakan kami telah beriman dengannya. Kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, seluruhnya dari sisi Rabb kami, dan tidak ada yang mendengar itu tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Sedikit lagi, fa haula'i alladziina dzakarahum Ibnu Abbas taraku ma wajaba 'alaihim minal iman. Maka mereka yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meninggalkan apa yang diwajibkan atas mereka dari keimanan. Bima lam ya'rifu ma'nahu minal Qur'an, dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui dari maknanya dari Al-Qur'an. Wa huwa haq la yartabu fihi mu'min. Maka ini adalah kebenaran, tidak boleh seorang muslim meragukannya. Wa ba'dhum yafhamu minhu ghairul murad minal makna alladhi arada Allah. Dan sebagian mereka memahami dari Al-Quran tersebut dari makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain yang dimaksud oleh Allah. Fayahmiluhu ala ghairi ma'na, maka akhirnya dia membawakan pada selain maknanya. Kama jara li ahlil bid'ah al khawarij wal rafidhah wal qadariyah, sebagaimana terjadi pada ahlul bid'ah seperti kaum khawarij, kaum rafidhah, dan kaum qadariyah. Wa nahwihim mimman yu'awwilu ba'd ayatil Qur'an ala bid'atihim, dan selain mereka dari orang-orang yang mentafsiri sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang berkesesuaian dengan bid'ah mereka. Waqad waqa'a minhum al-ibtida' wal khuruj an siratil mustaqim, dan telah terjadi kepada mereka ibtida', kemudian setelah itu keluar dari jalan yang lurus. Fa innal waqi'a min ahli al-bid'ah wa tahrifihim li ma'na al-ayat yubayyinu ma'na qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena sesungguhnya yang terjadi pada ahli bid'ah dan penyimpangan mereka adalah terhadap ayat-ayat menjelaskan bahwa makna yang benar dari perkataan Abdullah bin Abbas itu memang akhirnya terjadi radhiyallahu anhuma. Wa sababu hadhil bid'ah jahlu ahliha
wa qusurihim fil fahm. Dan sebab bid'ah ini adalah kebodohan pengikutnya dan pendeknya pemahaman mereka. Wa adamu akhdhil ulum asy-syar'iyyah ala wajhiha, dan tidak mengambil ilmu yang syar'i sesuai dengan sesuai dengan sisinya. Wa talaqqiha min ahliha al-'arifina li ma'naha alladzina waffaqahumullah taala li ma'rifatil murad, dan tidak mau mengambil dari ahlinya yang mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk mengetahui maknanya. Wat taufiq bainan nusus, dan bagaimana menggabungkan antara dua nas, wal qat' bi anna ba'daha la yukhalifu ba'dhan wa raddul mutasyabih ila al-muhkam, dan memutuskan bahwa sebagiannya tidak menyelisih sebagian yang lain, dan menolak ayat-ayat yang mutasyabih atau membawakan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang jelas. Wa hadhihi tariqatu ahli sunnah wal jamaah fi kulli zamanin wa makan. Inilah jalan ahli sunnah wal jamaah di setiap tempat dan setiap waktu. Falillahil hamdu la nuhsi tsana'an alaih. Maka segala puji hanya milik Allah, kita tidak bisa memuji kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang disampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau seandainya tadi agak terlambat karena satu dan lain hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaklumi dan memaafkan kita, dan saya kembalikan acara kepada Akhi Ari. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan, silakan untuk telepon yang pertama di 0218236543. Halo? Silakan. Belum terhubung atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543 via pesan WhatsApp. Silakan telepon kembali, kami coba angkat. Halo. Pertanyaan yang akan kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita menyikapi yang baru-baru ini sedang terjadi, bahwasanya kita tidak boleh mengambil sebuah arti dari nama-nama dan sifat Allah itu secara harfiah. Jadi kita harus ini dijadikan seperti filsafat atau diartikan dengan makna yang lain supaya bisa masuk akal, dimana akal ini menjadi penentu bahwasanya ini bisa diterima atau tidak. Bagaimana kita menyikapi tentang ucapan seorang ustaz seperti ini? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini perkataan akal-akalan manusia yang ingin mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataan ini berbahaya karena bisa menolak ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia adalah kurun Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Pembicaraan yang dibicarakan dengan gaya seperti tadi yang disebutkan dalam pertanyaan belum terjadi di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 orang yang jamin masuk surga Nabi Muhammad SAW, dan seluruh sahabat, serta para tabi'in, serta para tabi'ut tabi'in tidak pernah membicarakan memahami ayat-ayat sifat dengan apa yang dia pahami, ya. Maka kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sebaik-baik setiap kebaikan adalah di dalam mengikuti para salafus saleh, dan setiap keburukan adalah mengikuti bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
memahami ayat-ayat sifat Al-Quran, ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesulit sebagaimana yang dilakukan oleh ahli filsafat ataupun ahli kalam. Ya, tidak sesulit yang dilakukan oleh ahli filsafat dan ahli kalam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Maka dinul Islam dinul ajaiz, agama Islam adalah agama orang-orang yang tua, yang mereka membaca Al-Quran langsung bisa memahami ayat-ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Seperti misalkan di dalam Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Maka memahami ayat-ayat sifat sangatlah mudah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak pernah ada pembicaraan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat Nabi untuk memahami sifat-sifat Allah dengan hal-hal yang sangat sulit, yang ada kaitannya dengan ilmu filsafat ataupun ahli kalam atau ilmu kalam. Maka pembicara seperti ini, seperti yang saya ucapkan di awal, dia adalah akal-akalan untuk menolak ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal mereka. Dan itu adalah kebiasaan ahli filsafat ataupun ahli kalam. Wallahu a'lam. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan untuk penelpon yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini di 0218236543. Halo, silakan. Iya, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf. Dengan Eko di Bogor. Silahkan Pak Eko. Terlebih dahulu Pak Eko kecilkan dulu volume televisinya. Oh baik, maaf. Ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Begini Ustaz, saya kan menjaga anak kecil di rumah ya, masih bayi. Ya. Halo. Nah, kebetulan saya itu ada usaha laundry, cuman kan di sana banyak mudaratnya karena karyawan itu kebanyakan perempuan, jadi istri yang menunggu di sana. Nah, saat sholat asar dan sholat zuhur saya tidak bisa. Ya, baik. Kenapa tidak bisa melaksanakan sholat asar dan zuhur di masjid? Wa jazakallahu khairan. Silakan. Kenapa tidak bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar di masjid? Iya Ustaz. Betul. Karena sedang menjaga anak kecil. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Seorang muslim, laki-laki muslim baligh berakal, muqim, selain wanita yang haid dan nifas, diwajibkan menurut pendapat yang lebih kuat untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Apabila kewajiban tersebut terhalang dengan menjaga anak, maka dalam keadaan terpaksa, seperti misalkan jika tidak ada yang menjaga, jika dia pergi ke masjid tidak ada yang menjaga anak tersebut, maka hal ini dalam keadaan terpaksa. Wad-darurat tubihul mahdzurat. Dan perkara yang terpaksa membolehkan yang terlarang. Asal hukumnya menurut pendapat ulama yang lebih kuat bahwa berjamaah di masjid hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki baligh berakal muqim selain wanita yang haid dan nifas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk pergi ke masjid, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mensyariatkan agar sholat bersama
orang-orang di dalam masjid. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan ini menunjukkan disyariatkannya dan diperintahkannya untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW bertekad untuk membakar rumah-rumah yang tidak sholat berjamaah di dalamnya dari para lelaki. Dan beliau tidak membakarnya karena di dalamnya terdapat orang-orang lemah seperti para perempuan, anak kecil, dan orang-orang tua. Dan ancaman dibakar rumah, tidaklah Rasulullah SAW mengancamkan dengan ancaman seperti itu kecuali karena orang tersebut meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka niscaya tidak diancam dengan ancaman yang berat seperti dibakar rumah. Kemudian juga di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menganggap bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang yang munafik, ma'lumun nifaq, sesuatu yang orang yang munafik yang dikenal dengan kemunafikannya. Maka sholatlah berjamaah di masjid. Sesungguhnya sholat berjamaah di masjid adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pahalanya lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Dan apabila ada keterpaksaan, maka keterpaksaan membolehkan yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kita menyikapi atau kita pernah mendengar dari salah satu syekh saat kita ingin memohon rezeki kepada Allah, disarankan untuk menyebut nama Allah Al-Muftah, yang artinya Maha Pembuka. Bagaimana cara berdoa dengan nama-nama tersebut atau bertawasul dengan nama-nama Allah seperti ini? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Di sini ada pertanyaan yang harus kita dudukan dulu. Apa nama Allah daripada kata Fatah? Apakah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwa Al-Fattah adalah bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fattah bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keliru saya. Saya ulangi, Al-Fattah adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat nama Allah Al-Fattah baik secara tunggal satu kali di dalam Al-Qur'an dalam surat Saba ayat 26, wa huwal fattahul alim, dan dialah Allah yang Al-Fattah, yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui. Dan terdapat dalam Al-Qur'an juga dengan lafaz yang jamak, itu dalam surat Al-A'raf ayat 89, yaitu wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik pembuka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fattah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Khairul Fatihin adalah juga nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berdoa dengan doa menyebut nama Al-Fattah ini? Caranya itu misalkan ya Fattah, iftahli, ya Fattah, iftahli, wahai yang Maha Pembuka, dan rezeki yang kita maksud, maka bukakanlah pintu rezeki untukku. Atau wa anta khairul fatihin, engkau adalah sebaik-baik pembuka. Dan pembuka yang dimaksud sini adalah pembuka rezeki, bisa juga pembuka ilmu, bisa juga ya, pembuka kesulitan, bisa juga ya. Tetapi jika seseorang ingin minta rezeki juga bisa dengan memakai nama-nama yang lain, diantaranya adalah Ar-Razzaq, yaitu ya Razzaq urzuqni, wahai Razzaq yang maha luas rezekinya, yang tanpa batas, maka berikanlah rezeki kepadaku. Bisa juga seperti itu ya. Kemudian bisa doa
dengan doa-doa lain untuk minta rezeki. Di antaranya adalah agar dijauhkan dari hutang dan dilunaskan dari hutang. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa jika engkau memiliki hutang walau sebesar gunung Sir, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doamu. Di antara doa tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah makfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Allah makfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah untukku yang halal dan jauhkanlah aku yang haram, dan berikanlah kekayaan kepadaku dari karuniamu, dan jauhkanlah aku bergantung kepada manusia. Nah, ini menunjukkan doa agar kita diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Di antaranya doa juga adalah memperbanyak istighfar. Yaitu memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Aku berkata, yaitu Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi maghfirah. Allah menurunkan hujan yang lebat kepada kalian dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta, dengan anak. Yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur dan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai, air-air yang ada yang mengalir di sungai-sungai. Nah, ini semua adalah amalan-amalan agar seseorang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Banyak sekali amalan-amalan agar seseorang diluaskan rezekinya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan saya untuk permasalahan rezeki adalah seseorang mencari dengan yang halal, karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua adalah seseorang senantiasa meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah tidak dapat memberikan rezeki. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ardh. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian selain Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi? Tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki. Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair akhi. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.